Setahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjaga keimanan kita agar kita bisa istiqomah di atas akidah ini. Dan semoga Allah tidak memberikan ujian kepada kita yang kita tidak sanggup membawanya. Semoga Allah melapangkan hati kita, meneguhkan keyakinan kita, membersihkan jiwa kita, dan semoga Allah jadikan keberkahan hidup ini dunia hatta akhirah. Menindaklanjuti materi kita tentang ahammiyatud doa fi akhiruz zaman. Pentingnya doa menghadapi fitnah di akhir zaman. Pentingnya doa di dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga doa merupakan bagian dari amalan-amalan yang utama, senjata yang paling tajam adalah doa. Oleh karena itu, maka kita akan belajar dari persoalan tersebut tentang bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan ini, dan juga berkaitan dengan sikap seorang muslim di dalam menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Sebagaimana telah pernah kita sampaikan bahwa
Doa huwal ibadah. Yang pertama, doa merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah 40 ayat 60. Ya, surat 40 ayat 60. Sudah ketemu? Ya, surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, silakan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ini yang pertama, dasar bahwa doa itu merupakan ibadah. Nah, kalau kita petik dari kalimat ini, maka setiap saat ketika kita berdoa, saat itu kita melakukan ibadah. Dan inilah yang menjadikan Islam memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan agama yang lain. Dari kalimat ini pula menjelaskan bahwa seluruh aktivitas kaum muslimin ini memiliki nilai ibadah. Dari ayat ini pula menjelaskan, menerangkan bahwa seluruh aktivitas kaum muslimin merupakan ibadah. Seluruh aktivitas kaum muslimin. Kenapa? Karena setiap kaum muslimin beraktivitas diikuti dengan doa. Sedangkan doa adalah ibadah. Kita tidak pernah terbayang sama sekali, Pak Ibu, ya, tidak terpikir oleh kita sama sekali, nggak terbayang sama sekali oleh kita bahwa ketika kita BAB kita mendapat pahala. Mana letak pahalanya? Bukan ikhlasnya waktu BAB, bukan. Karena kalau BAB pasti ikhlas. Masa sampean nggak ikhlas? Letak nilai ibadahnya di mana? Doa. Dan doanya luar biasa, mengandung ketauhidan. Doanya nggak tember-tember, doanya nggak kecil doanya. Doanya masuk kategori akidah, masuk pembahasan tauhid. Waktu masuk kamar mandi, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Saya tanya nek jenengan jeli terhadap tauhid, ini masuk tauhid apa? Tauhid ada berapa? 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Perhatikan. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Itu tauhid rububiyah, karena Allah yang berbuat. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, meyakini Allah satu-satunya penguasa, meyakini Allah satu-satunya pengatur. Berarti yang berbuat siapa? Yang berbuat siapa? Tauhid apa itu? Rububiyah. Tauhid uluhiyah
ifradullahi bi af'ali ibadi. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Berarti yang berbuat hamba. Yang berbuat hamba. Nah, waktu kita membaca doa, masuk kamar mandi dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Jadi yang berbuat siapa? Hamba. Bentuk perbuatannya minta perlindungan. Tauhid apa? Uluhiyah. Karena yang berbuat hamba. Coba bayangin, nggak terbayang oleh kita loh. Masuk kamar mandi ini masuk akidah. Masuk tauhid lah. Tauhid itu amalan yang paling utama. Cabang iman yang paling tinggi. Rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama itu tauhid, dan itu terdapat di dalam doa masuk kamar mandi. Nggak kepikir oleh kita. Nilainya sangat tinggi. Ngaten. Luar biasa tempatnya doa ini. Ya. Waktu akan wudhu. Ketika mau wudhu sudah ibadah kita dengan membaca basmalah. Tauhid apa basmalah? Tauhid asma wa sifat. Di mana namanya? Allah. Oh. Akan wudhu kita menggunakan tauhid. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini doa merupakan ibadah. Ada orang bersin, doanya full, ibadahnya sangat tinggi. Ibadahnya sangat tinggi, luar biasa. Orang bersin, yang bersin beribadah, yang dengerin bersin dapat cipratan ibadah, dan juga pelaku ibadah. Kenapa? Karena yang mendengar bersin berdoa. Sedangkan doa adalah ibadah. Masya Allah. Ini yang menjadikan kehidupan orang mukmin ini mahal. Ini yang menjadikan hidup seorang mukmin ini berkualitas. Ketika dibangun di atas dasar ilmu. Bon, ini yang pertama. Yang kedua, doa merupakan a'dhamul ibadah, akramul ibadah, ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia. Dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW menyatakan, laisa syai'un akramu Allahi ta'ala minad du'a. Laisa syai'un akram, tidak ada sesuatu yang paling mulia. Ya, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala minad du'a, dibandingkan dengan doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia, suatu ibadah di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Maka hadis ini menjelaskan doa merupakan bagian dari semulia-mulianya ibadah. Nah, dari sisi mana doa dikatakan akramul ibadah?
Dari sisi mana doa ditempatkan, diposisikan sebagai akramul ibadah? Dari sisi mana? Dari dua sisi, dari dua perkara. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, sisi kemuliaan doa sangat tinggi, sangat mulia di hadapan Allah karena li'anna su'al, karena sesungguhnya orang yang meminta, orang yang berdoa, fihi, di dalam perbuatan itu. Di dalam perbuatan apa? Doa. Ketika panjenengan dengan saya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika. Pada saat seseorang melakukan hal itu, izharu, dia sedang menampakkan, memperlihatkan satu, adzullu, kehinaan dirinya. Itu mulianya doa. Nah, orang yang minta itu menampakkan tentang apa? Kehinaan dirinya. Saya hina di hadapan siapa? Allah. Itu sempurna doa ini. Itu yang pertama, menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan bahwa dirinya adalah hina. Minasail, dari orang yang dimintai. Dia rendah di hadapan yang dimintai. Dia hina di hadapan yang dimintai. Makanya orang minta-minta itu menjatuhkan diri dalam kehinaan. Ojo dibiasakan jaluk-jaluk. Kecuali wong wedok jaluk blonjo. Nah, nek suami istri jenengan minta belanja, Pak, ojo gawe dalil iki lho. Ya, waktunya belanja. Gak inget ngaji Senin kemarin. Bukan pada tempatnya, Pun itu yang pertama, wal miskinan, dan menunjukkan, memperlihatkan, menampakkan dirinya adalah miskin. Makanya doa itu mulia, karena orang minta itu ndodonen ya awak iku miskin. Yang ketiga, wal hajat. Wal hajat, dia adalah orang yang butuh. Maka jadilah orang yang butuh. Posisikan sebagai orang yang butuh. Saat ruku, saat berdiri, saat sujud, saat sholat, jadilah orang yang butuh. Nanti terasa khusyuknya sholat itu. Jadilah orang butuh. Apakah kita merasa butuh waktu sholat? Nah, ini yang hilang ini. Tunjukkan, tampakkan, perlihatkan. Saya orang yang butuh. Kemudian yang terakhir kata beliau, wal iftiqar. Orang yang berdoa itu memperlihatkan dirinya di hadapan yang dimintai sebagai orang yang fakir. Sebagai orang yang fakir. Itulah doa itu istimewa di hadapan Allah. Nah, itu sisi yang pertama yang menyebabkan kenapa doa itu masuk dalam akramul ibadah. Karena di dalam doa terkandung dua kaidah. Kaidah pertama, orang yang meminta, orang yang berdoa menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya, menunjukkan dirinya di hadapan yang dimintai sebagai orang yang rendah, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang butuh, dan sebagai orang yang fakir. Sempurna penghambaan di dalam doa. Makanya orang yang sudah biasa doa, mendalami doa, memahami doa, akan lembut hatinya. Kenapa? Karena saya ini miskin di hadapan Allah. Wong ahli doa kok kasar, wong ahli doa kok kostro, wong ahli doa kok sombong. Dia belum belajar doa dengan benar. Dia belum doa dengan benar. Yang kedua, yang menjadikan sebab doa itu menjadi akramul ibadah,
ibadah yang paling mulia. Kenapa? Wafihi, dan di dalam doa, di dalam permintaan ini iktiraf, adanya suatu pengakuan. Adanya suatu pengakuan yang didasari dengan keyakinan. Tentang apa? Satu, qadratul mas'ul, kemampuan yang dimintai. Makanya kalau mau minta itu harus tahu dulu dan ngerti dulu yang diminta ini siapa. Sehingga nggak pernah kecewa kita minta itu. Ya jangan minta tolong kepada orang yang tuli, nggak dengar dia. Jangan minta tolong angkat meja kepada orang yang stroke. Jangan minta petunjuk jalan kepada orang yang buta. Sakit dipahami ini? Pastikan kita tahu siapa yang kita minta itu, sehingga kita nggak pernah kecewa dalam berdoa, dalam meminta ini. Oleh karena itu ketika seorang hamba minta kepada Allah, itu mengakui dengan penuh keyakinan. Kenapa kok minta? Karena Allah yang berkuasa dalam apa yang aku minta ini. Pertanyaannya, apakah kita percaya Allah berkuasa? Apa kita percaya bahwa Allah berkuasa? Kalau percaya kita nggak pernah takut dengan apapun. Karena Allah kuasa dengan segala sesuatu. Dengan musuh yang besar nggak takut. Makanya Tolut berani berhadapan dengan Jalut walaupun pasukannya sangat sedikit karena dia melibatkan Allah. Sulaiman, rahasianya apa? Orang soleh. Ternyata apa itu? Bukan orang soleh langsung mencutuk mangkat. Apa itu? Istana. Itu doa. Doanya orang yang soleh. Dibuka tafsirnya nanti. Kisah, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Bilqis siapa? Orang yang soleh dengan apa? Doa. Makanya kalau doa itu penuh dengan keyakinan, yakin Allah bisa gitu. Maka Allah turunkan pertolongan ini. Makanya para nabi itu nggak pernah berhenti walaupun 1, 2, 3 kali, 4, 5 kali, 7, 8, 9, 10 kali nggak berhenti mereka karena mereka yakin Allah bisa. Allah mampu. Ini yang pertama. Jadi di dalam doa itu mengandung sebuah pengakuan. Mengandung suatu pengakuan bahwa yang diminta itu punya kemampuan. Ala raf'i hadhihi dar. Ya, untuk mengangkat musibah. Untuk menghilangkan bahaya. Maka kalau kita ingin mendapatkan penyelamatan yang menakjubkan dari bahaya-bahaya yang mengancam, libatkan Allah. Seperti fitnah-fitnah akhir zaman. Orang-orang kafir yang membuat aturan, orang-orang dolim yang membuat aturan yang begitu merugikan, minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Oh, mereka punya kekuasaan. Tukang sihirnya Fir'aun itu dikenal sakti, tapi nggak berdaya melawan bayi yang namanya Musa. Kenapa? Karena Allah yang melibatkan diri. Saged dipahami nggih Pak? Kuatkan doa. Seperti doa pagi petang niku, luar biasa itu Pak. Saya pesan saat membaca doa itu tadi posisikan di 4 posisi tadi. 1 rendah, 2 miskin, 3 butuh, 4 fakir. Posisikan, ya Allah, Engkau yang bisa. Kami miskin, kami lemah, kami dhaif, kami nggak berdaya. Kenapa kami minta tolong kepada Engkau ya Allah? Karena kami yakin Engkau mampu. Allah tolong nanti. Persalahannya
Satu, kuncinya di awak dhewe yakin ya. Kuncinya di sini. Ojo nggak logika. Mandek dong ngomong sampean iki. Mandek. Makanya ada perintah sabar. Apa hubungannya? Karena kalau kita nggak yakin, lalu kemudian hilang kesabaran, berhenti dari doa. Bisa terjadi nama mboten? Bisa terjadi mboten? Coba kalau ada orang kena masalah, lalu kita nasihati, sing akeh ndongane pun mboten kurang-kurang, ikut tontone wis pegel pisan. Tondo-tondone wis pegel ndongane pisan, wis gak direken karo Gusti Allah koyoke. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pernah kalau mengecewakan hamba, sedangkan Allah itu akram, maha dermawan, al-jud, maha pemurah. Dan Allah menyatakan, aku malu, kata Allah. Kalau hambaku menengadakan tangan, lalu kemudian kembali dengan tangan hamba, aku malu, kata Allah. Berarti doa itu mungkin dikabulkan atau pasti? Mungkin dikabulkan apa pasti? Jangan pernah berhenti dalam doa. Hari ini belum. Allah lebih tahu. Sudah nggak usah takut dengan. Makanya Allah perintahkan sabar. Perhatikan surat 30 ayat 60. Surat berapa? Surat 30. Surat Ar-Rum ayat berapa tadi? 60. Allah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqa wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Perhatikan Pak ya. Ini Masya Allah. Kalau panjenengan punya teman kaya, jujur, serius, menepati janji, lalu Anda minta tolong sama dia, Mas aku njaluk tolong ya, aku butuh uang sekian ini. Kapan zaman butuh? Sekitar tanggal ini. Insya Allah tak bantu. Insya Allah tak bantu. Kalau dia bilang begitu, itu pasti dia akan bantu. Kalau Anda percaya tentang kejujuran orang ini, dan Anda yakin dia mampu, lalu tinggal 2 hari kok belum ada tanda-tanda, apa yang kita alami? Dalam gelisah, khawatir. Gitu? Gelisah, khawatir. Tapi begitu melihat karakter orang ini, mengingat orang ini, gak mungkin dusta. Gak mungkin dusta. Ada ketenangan apa ada kerisauan? Kenapa? Padahal baru manusia itu. Sama kemarin ada teman-teman jual material, warungnya terbakar Pak, terbakar, habis, ludes. Datang ke rumah orang yang cikal bakalnya pendiri toko bangunan ini. Dilaporkan, Pak D, putune jenengan tokone kena musibah kebakaran. Iya, aku krungu ngono. Piye ceritane le? Habis. Bejaji piro? Napa bejaji niku? Itu kira-kira piro kerugian yang ditanggung? Apa ya kira entek ludes tangge telas wis. Ya wis meneh diresiki kabeh. Diresiki kabeh, kudu entekno kabeh diresiki kira-kira ngresiki pirang dina? Ngresiki 2 hari 3 hari pun selesai. Kalau gitu langsung dibangun, engko semene jogokno kene, mesine jogokno kene. Ya, cete jogokno kene karena dia mampu dan dia memang kaya raya. Ketika kita mendengar begitu, dia jamin akan mencukupi semua kebutuhan tadi itu. Dan dia bukan orang yang abal-abal. Dia betul-betul serius dan itu terbukti dari kasus-kasus yang sebelumnya.
Orang yang kena musibah begitu melibatkan orang ini dan orang ini menjanjikan, maka apa yang dirasakan oleh orang yang kena musibah tadi? Dalam? Kenapa? Karena percaya dengan janji orang ini. Kepercayaan kepada sesuatu itu yang menjadikan perubahan pada rasa. Padahal ini baru yang menjanjikan manusia. Yang janjikan manusia. Cuma karena dia percaya bahwa orang ini benar, maka tidak ada kekhawatiran, nggak ada keresahan. Dia ikut senyum sudah. Yang dilihat ini sudah nggak masalah sudah. Karena dia yang menjanjikan untuk mengganti yang lebih baik. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari. Kalau di dalam ayat ini Allah berpesan, fasbir, sabarlah, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Jadi kalau menjanjikan akan menolong kita itu pasti ditolong. Pasti ditolong. Cuma kita butuh sing sabar sih. Mana loh? Ini kok diuber-uber sampai kapan? Saya harus bersabar. Tuh. Allah lebih tahu. Makanya kita perlu mengkaji tauhid itu lebih dalam, Pak. Kita selama ini masih gerambiangan baca tauhid nih. Makanya gak patek kenal karo Allah nih. Ya, ora pati kenal. Iya nek Allah nyukupi lah nek gak. Ngomong ngopo ngeten niki. Terjadi apa enggak? Terjadi. Makanya muncul keraguan-keraguan. Sampun? Nah, jadi meyakini di dalam doa itu bahwa yang dimintai itu punya kemampuan menghilangkan bahaya. Mampu meyakini. Makanya setiap perintahnya dijalani walaupun perintahnya itu membahayakan. Perhatikan ini, betapa makrifatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Pengenalan yang bagaimana Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala ini. Luar biasa, Pak. Yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim semuanya merugikan. Nggak ada yang menguntungkan. Hah? Perintahnya semuanya merugikan, membahayakan, menyengsarakan. Kita lihat perintahnya. Pertama, menyuruh istrinya dibawa keluar rumah. Setelah itu disuruh ninggal. Menguntungkan apa menyengsarakan? Hah? Menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Tapi kenapa dijalani oleh Nabi Ibrahim? Diterima oleh Hajar. Begitu dengar ini perintah Allah, sudah tak jalaninya. Karena di dalam perintah Allah tidak pernah merugikan. Keyakinan kita ini yang perlu dipahami. Apa kita meyakini hal demikian? Allah yang maha bisa menjauhkan dari bahaya. Allah perintahkan kepada Ummu Musa. Mungkin bulan depan kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Musa itu menakjubkan sekali, Pak. Dilogikakan orang matuk belas. Ketika ibunda Musa melahirkan Nabi Musa, diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kekhawatiran. Karena pada saat bayi Musa ini dilahirkan, saat itu sedang terjadi eksekusi ekstrim. Bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel wajib dibunuh. Bayangkan. Allah berfirman kepada Ummu Musa, ya Ummi Musa, jika kamu takut, jika kamu khawatir keselamatan bayimu terhadap kejahatan Fir'aun, maka satu, aku perintahkan kepadamu, susui bayimu sampai kenyang. Satu. Yang kedua, setelah kamu susui, hanyutkan ke sungai. Halo? Logika? Dia kali apa ini?
Hanyutkan ke sungai. Nanti aku akan kirimkan bayimu ini kepada keluarga Fir'aun. Halo? Di logika nomane? Ditokno. Aku simpan di sana dan Allah berjanji, aku jadikan hatinya keluarga Fir'aun mencintai anakmu ini. Janji Allah ada yang meleset. Semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Bayangno Pak, bayi dimasukno keranjang, jegurno kali. Bayangno. Ya apa iki kok? Perintah macam apa ini? Makanya keajaiban yang muncul. Karena kita setengah yakin, makanya nggak pernah ada keajaiban. Mudarat yang ada. Kenapa? Karena kita dihukum oleh Allah. Lalu minta tolong nih Gusti Allah, kok nggak percaya karo Gusti Allah? Ya Allah, tolonglah aku ada masalah besar ini. Tapi bisa nggak engkau? Lah kurang ajar dong ini. Sampun sakit dipahami niki Pak. Sampai nanti aku kembalikan ke pangkuanmu kembali. Itu cara Allah itu luar biasa. Satu, kita lupa. Yang mengatur air laut, air sungai mengalir siapa? Air itu mengalir atas dasar perintah siapa? Berombak atau tidak. Oh di situ ada binatang nanti makan atau tidak, apa kata? Allah izinkan makan. Allah nggak izinkan makan, nggak makan dia. Ingat ini Pak, keyakinan ini. Makanya kalau menyerahkan sesuatu, ya Allah aku serahkan ini dan aku titipkan kepadamu. Lalu perbaiki dirimu supaya engkau titipkan kepada Allah itu dijaga oleh Allah. Dijaga nanti oleh Allah itu. Ya, dijaga oleh Allah. Wah dia kumpul dengan orang-orang jahat yang bolak-balikkan hatinya nanti siapa? Subhanallah, ini kita lupakan semua ini. Kita lupakan semua ini. Masya Allah. Ini Pak. Jadi meyakini dari yang kedua tadi, meyakini Allah berkuasa untuk menghilangkan semua bahaya. Wa nailul matlub, dan Allah berkuasa memberikan apa yang engkau cari. Allah mampu memberikan sesuatu yang kau butuhkan. Nabi Musa, ibunya Nabi Musa betul-betul kehilangan setelah menghanyutkan Nabi Musa ini. Betul-betul kehilangan. Dan merasakan kekhawatiran bagaimana nasib bayi. Akhirnya mengutus kakak perempuannya Nabi Musa untuk selalu mengikuti berita tentang ini. Ditemukan bayi dari sungai. Sekarang dirawat oleh Fir'aun. Kata ibu Musa, persis yang difirmankan Allah. Nah setelah di sana, mungkinkah ibunda Musa ketemu dengan putra-putranya, menyusuinya? Bagi kita mustahil. Kalau ketahuan ini anaknya dari Bani Israel, dibunuh ini. Allah tutupi rahasia itu. Dan Allah berfirman, tahanlah lisanmu Ummu Musa, jangan pernah kau ceritakan bahwa ini adalah anakmu. Aku akan antarkan ke pangkuanmu. Apa yang terjadi? Allah jadikan bayi Musa tidak mau nyusu kepada siapapun. Siapa yang berbuat begini? Allah. Lemesnya namanya Musa, butuh asupan air susu, dibikin sandiwara, wong kekuasaannya ada. Wanita mana siapa saja yang biasa menyusui, ini ada bayi yang siap untuk menyusui, datanglah akan diberi gaji yang besar. Karena keluarga kerajaan yang akan bayar. Setiap wanita mendaftarkan diri, Musa muntah dengan air susunya, nggak mau nyusu. Akhirnya kakak perempuannya Nabi Musa menawarkan, menyampaikan dan tetap merahasiakan posisinya. Aku kenal seorang wanita yang biasa menyusui bayi. Ibunya sendiri dipanggil menyusui di rumah Fir'aun dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah, Pak. Cara Allah. Nah ini keistimewaan doa yang kedua. Doa merupakan akramul ibadah. Yang ketiga, apa keistimewaan?
doa. Keistimewaan doa yang ketiga, bahwa ad-doa yaruddul qada. Doa bisa merubah takdir. Insyaallah. Doa mampu menolak takdir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada illa doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qadha. Salah satu doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya ujian. Wa darkis syiqa, dan buruknya petaka. Wa su'il qadha, dan dari buruknya takdir. Itu berdoa kepada Allah. Doa bisa menolak takdir. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Dahsyatnya doa. Yang keempat, doa bermanfaat, sangat bermanfaat dengan sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Apa kata Nabi? Doa itu bermanfaat. Bermanfaat bagi sesuatu peristiwa yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Lalu Nabi mengatakan fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Oleh karena itu hendaknya engkau senantiasa berdoa wahai hamba-hamba Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Oh sudah terjadi mas, sudah, jangan tetap berdoa karena Allah bisa merubah nanti. Kemarin ada satu peristiwa Pak, Masya Allah. Ada seorang ikhwan ya disuruh ngelamar seorang gadis oleh salah seorang gurunya. Sebenarnya ikhwan ini nek nurut atine kurang seneng dengan anak gadisnya ini. Kurang seneng. Ya mboten mantep lah gitu loh. Enggak mantep dan dorong siap memang gitu loh. Cuma karena sing ngongkon iku gurune plus yang ACC ketika kuliah, jadi nggak enak nolak nih. Jenenge balas budi, padahal budi yang nggak minta dibalas sebenarnya. Gitu. Ora enak, kita diberita kaget kita, yes. Tapi saya tahu dia nggak suka loh, kok bisa ya? Allah yang akan menata nanti. Kalau memang Allah takdirkan jadi, terus dia. Allah akan buka tabirnya nanti. Sampai ada yang bilang, gimana Ustaz kok kemarin kan dia kenceng, enggak mau. Allah yang jadikan nanti. Dilihat aja dia. Berdoa dia, Pak.
Nah sudah, lamaran sudah ditentukan harinya, bulannya, acaranya, sing bagian nyerahno sapa, sing khotib Jumat apa? Obat nikah siapa, sing bagus diserahno semua, sudah disetel, ustadz-ustadznya diundang semua, sudah dikabari semua. Nggak wanjel Pak, wajah sumpah. Nah, ustadz ini peka, ustadz ini cerdas, dan ustadz ini baik orangnya. Loh, kono ustadz baik, ono berarti sih nggak baik ono. Ono sih nggak baik itu ono. Peka, dipanggil lah anak ini, dipanggil, Mas. Aku minta maaf sebentar ya, aku jaluk jujur sampaikan. Kan ini demi kebaikan semuanya. Engkau tak peksa, kasihan sampean, kasihan anakku. Gitu? Wis, aku tak delok sampean wajahiku lho, kok sumpah, gak ono gairah, gak ono seneng. Umumnya wong kate nikah niku ceria. Lho sampean kok mendung, peteng ini piye? Wis tolong ono ganjelan ta. Sampaikan, jangan sampai disimpan, itu demi kebaikan sampean dan saya dan anak saya. Sampean niki wis siap nikah apa durung? Dereng. Dereng Ustaz. Lha wingi kok sampean gelem trimo apa? Kok sampean nglamar apa? Lah kula sampean jaluk. Kula sungkan lu gak ngono wae Mas. Sampean ndak enak. Ya aku paham, aku Bang. Luar biasanya di sini, nggak setiap ustadz tuh wani ngono. Saya tuh ini luar biasa, ini luar biasa ustadz ini. Ikhlasannya, jujurnya luar biasa. Bayangkan Pak, anaknya memang bagus, ya, baik, tenang. Ya tapi ya gimana lagi, nggak seneng dipaksa. Ya timbangannya loro untu nanti, ya kan? Loh itu loh cara Allah membatalkan. Allah libatkan. Allah tidak akan rugi Allah libatkan itu. Sing wis ditata manusia itu kan manusia toh. Allah punya cara dan Allah berkuasa membalikkan hati manusia yang tadi kenceng jadi kendor. Itu bisa Allah itu. Ini keajaiban doa dan dahsyatnya doa itu. Makanya jangan pernah berhenti dalam doa dan jangan pernah kecewa dalam doa. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menghadapi fitnah-fitnah ini nanti akan kita uraikan doa-doa apa saja yang perlu kita konsumsi di dalam berdoa, terutama agar selamat dari fitnah akhir zaman ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.